Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya pada malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam program Saat Teduh Wilayah 4 Gereja Toraja edisi Sabtu 18 September 2021. Mari kita mempersiapkan bacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Mari kita bersama-sama kita dengarkan satu pujian yang mengatakan agunglah kasih Allahku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini Tuhan kembali memberikan waktu dan kesempatan untuk kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui Saat Teduh Wilayah 4 Gereja Toraja. Kami akan mendasari ibadah kami saat ini dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, bahkan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah dosa kami dan bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup,
Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33, firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan bahkan sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33, saya memberikan satu tema, ku kuat karena namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian perikop ini menceritakan bagaimana kisah ditangkapnya kembali para rasul dan kemudian mereka dibawa ke hadapan Mahkamah Agama untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat, di mana mereka telah menyebarkan nama Tuhan Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat, sehingga membuat mereka disukai oleh banyak orang. Demikian juga karena mujizat-mujizat yang mereka nyatakan. Tetapi hal-hal yang dilakukan oleh para rasul ini mendatangkan iri hati bagi para imam besar dan pengikut-pengikutnya dari mazhab Saduki. Para imam besar dan pengikut-pengikutnya terus berupaya untuk menghalangi para rasul supaya mereka berhenti mengajar dalam nama Yesus. Memang terkadang nama ini membuat sebagian orang alergi ketika mendengarnya. Mungkin karena menyebut atau mendengar namanya saja, kita sudah dapat merasakan kuasanya. Apalagi ketika kita sudah menerima kasih karunia-Nya, yaitu keselamatan, tentunya lebih dahsyat dan ajaib. Tetapi bagaimanapun cara mereka menghentikan para rasul untuk mengajar dan memberitakan kabar keselamatan itu, di situ juga kuasa Allah terus bekerja untuk menyatakan kuasa-Nya bagi para rasul. Ketika para rasul dipenjara,
dan kuncinya yang sangat kuat, pengawalan yang begitu ketat. Toh para rasul masih dapat keluar dari penjara tanpa jejak, dan tidak ada satu orang pun mengetahuinya bagaimana para rasul itu keluar. Dan ketika mereka keluar, para rasul itu kembali mengajar di dalam bait Allah. Ketika berita itu terdengar oleh mereka, maka para imam besar dan pengikut-pengikutnya kembali mengintimidasi para rasul, dan dengan segala kehati-hatian mereka membawa para rasul untuk diperhadapkan kepada mahkamah agama. Kemudian mereka ditekan, diancam, dan dilarang keras supaya mereka atau para rasul ini tidak lagi mengajar dalam nama itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan, hanya karena iri hati dan ketakutan kehilangan popularitas atau ketakutan untuk kehilangan pengikutnya, membuat para imam besar dan pengikutnya menghalalkan segala cara untuk membungkam para rasul, dipersalahkan, difitnah, dan harus terkurung dalam penjara oleh karena nama itu. Nama itu adalah Yesus Kristus. Luar biasa dampak negatif yang ditimbulkan oleh perasaan iri hati, sehingga jika melekat dalam diri manusia, apa yang benar, apa yang baik, apa yang disukai oleh Allah, serta merta akan dibalikkan hanya karena perasaan iri hati. Sehingga saya mau katakan pada malam hari ini, berhati-hatilah dengan perasaan iri hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelarangan yang terus-menerus dilakukan oleh para imam besar mendatangkan tekanan yang begitu kuat. Namun hal itu semakin menyulut semangat para rasul untuk siap sedia menghadapi bahaya dan ancaman untuk diri mereka sendiri. Pengakuan Petrus dan kawan-kawannya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sama juga ketika ada pertanyaan kepada kita, mana yang lebih kita takuti, manusia atau Allah? Dalam setiap pelayanannya, Yesus selalu menghadapi berbagai penolakan dan ancaman penderitaan untuknya, bahkan juga para pengikutnya. Namun tidak sedikit pun dia bergeming mengenai hal itu, sebab Sang Bapa punya rencana yang indah bagi manusia lewat dirinya, di mana Yesus harus menderita, disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Dan dari situlah ia akan ditinggikan sebagai pemimpin dan juru selamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir dengan segala penderitaannya untuk menginspirasi para rasulnya supaya mereka jangan gentar dan takut akan ancaman dunia ini, tetapi tetaplah pada iman dan keyakinanmu. Teruskanlah menyatakan ketaatan dalam memberitakan nama itu, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka jeripayamu karena kebenaran,
tidak akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Petrus dan kawan-kawannya pun menyatakan bahwa apa yang kami lihat, yang kami dengar dengan segala pengajarannya, mujizatnya, bahkan tindakannya untuk menyelamatkan dunia ini menjadi kesaksian untuk kami beritakan kepada seluruh dunia sebagai bentuk loyalitas kami kepada Sang Pemimpin yang telah memberikan kehidupan kekal. Maka dengan tegas juga Petrus berkata, kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati. Keberanian untuk bersaksi dan iman yang teguh menghadapi ancaman sungguh menjadi kekuatan bagi kita saat ini untuk mengambil bahagian menyatakan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan. Kita bersaksi demi nama Yesus menjadi sebuah tanggung jawab yang juga harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya akan namanya. Dan pada akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan selanjutnya mari kita benar-benar melakukannya di dalam kehidupan ini. Dan kita percaya dan kita meyakini bahwa saat ini Tuhan selalu menyatakan kasih dan pemeliharaannya bagi kita. Terkhusus saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan seluruh umat di muka bumi ini, sementara menghadapi kekuatan pandemi COVID-19 yang sebagian besar mengubah pola hidup kita, tentunya terkadang sungguh melelahkan, sungguh mengkhawatirkan, bahkan membuat kita sangat menderita karena keterbatasan kebebasan untuk bertemu, baik ketika sakit, ketika bergumul, ketika dalam duka cita, ketika dalam ibadah atau persekutuan, dalam pekerjaan, pelayanan, refreshing, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak lagi dapat dilakukan seperti dulu lagi. Namun kita selalu percaya bahwa ketika nama itu, yaitu nama Yesus Kristus, telah menyatu di dalam hati dan pikiran kita, maka kondisi apapun tidak dapat mengalahkan kita untuk terus menyatakan kesaksian kita akan betapa besarnya kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, terkhusus dalam masa pandemi ini. Bahkan dengan segala cara kita lakukan untuk dapat memanfaatkan teknologi untuk terus memperdengarkan bahwa nama Yesus yang akan terus berkuasa dan berkumandang serta memberkati kehidupan para umatnya. Selamat bagi kita yang sudah mengenal nama Yesus Kristus dengan benar, dan mari kita pun memperkenalkan nama Yesus dalam berbagai bentuk hidup yang kita jalani. Tuhan akan senantiasa menolong kita semua. Terpujilah firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga,
Kami bersyukur kalau saat ini kami dapat bersama kembali mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan untuk kami menjalani kehidupan dengan segala tantangannya. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa nama Yesus Kristus yang selalu melekat di dalam kehidupan kami akan menghapuskan segala kegelisahan, ketakutan, bahkan juga keraguan dan iri hati, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan terus memuliakan nama Tuhan dalam berbagai bentuk hidup yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup dan besar. Engkau Allah yang akan terus memberkati kami di dalam sepanjang kehidupan yang kami jalani. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah saat teduh pada malam hari ini. Kami percaya di dalam segala kehidupan yang mereka jalani, dalam pekerjaan, usaha, bahkan pendidikan anak cucu kami, Tuhan Engkau senantiasa turut campur tangan di dalamnya, supaya mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, sukacita, dan disitulah Tuhan nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, saat ini juga kami senantiasa datang berdoa bagi segenap pengurus wilayah 4 gereja Toraja di dalam mengayomi, mendampingi gereja-gereja yang ada di wilayah 4 dan juga umatnya, di dalam memprogramkan segala pelayanan sekaitan dengan kehidupan di masa pandemi ini. Kiranya Allah selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat menyatakan pelayanan yang terbaik, nama Tuhan yang dimuliakan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita ya Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga senantiasa datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan bagi mereka yang sementara menderita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Bahkan saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena berbagai situasi dan kondisi saat ini, kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau selalu menopang. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami juga datang berdoa bagi bangsa dan negara kami, tenaga medis, aparat keamanan, siapapun yang terlibat di dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan berkati. Kami percaya bahwa jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Pada waktunya kami akan dibebaskan dari pandemi ini, digantikan dengan hidup yang mensukacitakan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan ini. Dengarkanlah doa kami Tuhan, ampunilah dosa kami, karena bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan kita selalu percaya bahwa apapun kondisi yang kita alami saat ini, Tuhan akan selalu peduli dan tangannya akan terus menopang dan memberkati kita. Sebelum kita menutup saat teduh malam ini, kita dengarkan persembahan pujian Allah